Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Naufal Marif dengan nomor induk mahasiswa 130461904 akan mempresentasikan hasil analisis kritis mandiri saya terkait beberapa artikel, dan saya akan memberikan judul pengembangan bahan ajar e-modul Canva materi evolusi dengan pendekatan in silico ya, terkait kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, pada artikel kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana tujuan dari mengapa saya memilih topik tersebut, dan juga nanti akan dijelaskan juga berdasarkan artikel-artikel, yaitu pertama memahami konsep media digital ya dalam pembelajaran biologi, terutama pada artikel nanti adalah materi anatomi dan fisiologi manusia, lalu menganalisis kesalahan dan miskonsepsi yang berkaitan dengan evolusi molekuler, lalu menganalisis konsep in silico dalam pengembangan bahan ajar biologi. Ya, nanti ini adalah penelitian biologi yang akan diarahkan pada pengembangan pendidikan, lalu menganalisis tingkat berpikir kritis pada materi metabolisme dengan pendekatan HOTS atau Higher Order Thinking Skill ya. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang ini saya bagi dari 4 artikel, dan saya menemukan bahwa hasil PISA Indonesia itu mengacu pada OECD ya. Tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia itu peringkat 69 dari 75 negara yang mengikuti program for International Student Assessment atau PISA ya, yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, jujur ini merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan ya, terutama bagi Indonesia, karena peringkat 69 dari 75 ini menandakan bahwa rendahnya tingkat berpikir kritis dan juga analisis daripada masyarakat Indonesia, terkhusus pada siswa kelas 3 SMP pada saat itu. Nah, kompetensi abad 21 ini yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis, selain daripada kolaborasi dan juga pemecahan masalah. Karena pemecahan masalah itu akan dapat diselesaikan jika seorang mampu berpikir kritis pada saat dia menemukan suatu persoalan. Karena suatu saat nanti persoalan akan datang pada kondisi-kondisi yang kompleks dan tidak hanya persoalan yang membutuhkan jawaban sederhana dalam menyelesaikannya. Lalu mengapa harus materi evolusi? Karena materi evolusi ini dipandang materi yang sebelah mata karena ia berdasarkan teori, padahal pendekatan obat ya, vaksin COVID-19 ataupun juga yang lain-lain itu pendekatannya merupakan pendekatan evolusi dari kekerabatan, bagaimana cara menyusun obat ataupun senyawa yang dapat bermanfaat bagi penyembuhan suatu penyakit tertentu. Nah, lalu dari hasil penelitian tersebut nantinya akan dikombinasikan dengan hasil penelitian biologi. Nah, masih jarang sekali skripsi ya, hasil tesis ataupun daripada mahasiswa itu berdasarkan pada penelitian biologi yang dijadikan sebagai bahan ajar, terutama untuk peserta didik baik di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama, lalu dibuat dalam bentuk pengembangan bahan ajar yang berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, jadi kalau kita tahu bersama, jadi apa saja kira-kira ya faktor yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Yang pertama itu adalah model pembelajaran. Yang kedua ada topik pembelajaran. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Model dan topik itu merupakan suatu hal yang dapat dipilihkan oleh guru gitu. Dan juga media pembelajaran dapat disesuaikan pada kondisi sekolahnya. Tapi dalam situasi yang serba digital ini, media pembelajaran juga harus bersifat interaktif dan juga mengacu pada perkembangan zaman. Karena jika tidak, media pembelajaran ini akan tidak bagus, terutama bagi siswa ya, bagi peserta didik, jadi tidak dapat bermanfaat ya, kalau bisa dibilang tidak dapat efektif gitu untuk peserta didik yang ada di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah bawah. Nah, oleh karena itu menurut saya dari faktor-faktor ini kita bisa ambil dari artikel yang pertama dengan judul Developing Digital Multimedia of Human Anatomy and Physiology based on STEM Education ya, jadi pada materi anatomi fisiologi untuk mengembangkan multimedia. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Artikel ini ya, artikel ini ditulis oleh Hidayat et al.
pada Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia tahun 2019. Nah, tujuannya adalah pertama untuk mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik, pendekatannya secara multimedia digital ya, karena untuk berbasis kompetensi abad 21 ini ya literasi digital itu sangat diperlukan. Lalu yang ketiga adalah berbasis pada STEM ya, berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, dan juga Mathematics. Lalu materinya itu anatomi dan fisiologi manusia. Nah, ini bisa kita lihat pemilihan materi sangat penting pada saat ini. Nah, lalu untuk metodenya ini merupakan penelitian pengembangan R&D dengan model 4D, define, design, develop, and juga disseminate. Lalu pembentukan prototipenya itu menggunakan Adobe Flash ya, prototipe multimedia. Lalu nanti akan dianalisis data secara kualitatif dan juga validasi oleh para ahli, seperti validasi media contohnya, validasi materi, dan juga validasi praktisi. Lalu nanti untuk diuji cobakan cara hasil diseminasi, maka dicoba dari uji kuasi penelitian dengan metode kuasi eksperimen, dengan analisis datanya itu uji efektivitasnya berupa prasyarat, Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas Kleven, dan juga uji ANCOVA. Nah, ini tadi metodenya ya. Nanti akan kita lihat ya metodenya itu pada peserta didik sebanyak 76 peserta didik, tetapi di jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana cara samplingnya, apakah perkusif atau simple random sampling atau seperti apa. Tapi yang jelas nanti akan digunakan instrumen transkrip wawancara, transkrip observasi, angket analisis kebutuhan, angket validasi ahli, dan juga angket uji coba adaptasi. Nah, ini hasil pembahasannya bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Prototipe dari medianya ini kira-kira seperti itu. Multimedia, seingat saya ini belum divalidasi oleh ahli. Lalu ini hasil analisis validasi daripada media ya, bahwa bisa kita lihat rata-ratanya itu cukup tinggi, yaitu 96,89 ya, itu sangat valid untuk media. Lalu untuk materi dan juga praktisi ini juga luar biasa sangat valid ya kalau kita katakan ya, karena dengan rata-rata 89,3 tadi dan juga 97,53 membuktikan bahwa bahan ajar ini luar biasa sudah valid. Lalu berikutnya hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat bahwa uji homalitas menggunakan Kolmogorov dan juga hasilnya itu juga homogen ya. Sementara saat di uji ANCOVA membuktikan bahwa itu dapat untuk multimedia tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada taraf signifikansi 0,001 ya. Jadi uji F melalui ANCOVA itu dengan F-nya itu 7,248. Lalu kita masuk ke artikel berikutnya, itu Improving Students' Critical Thinking Skills in Self-Metabolism Learning Using Stimulating Higher Order Thinking Skills, model ya, ditulis oleh Saputri pada tahun 2019. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana model stimulasi hot meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan pada materi metabolisme sel. Nah, materi juga materi yang cukup sulit, jadi sehingga peserta didik itu harus berpikir kritis untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pada materi metabolisme sel. Nah, metode yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen ya, karena ini penelitiannya berupa model. Ini ada pre-test, post-test group control. Dan ini dia itu dalam artikel ini menggunakan model pre-test dan post-test. Jadi kalau diambil dari gambar di slide itu, matching only pre-test dan post-test itu menggunakan treatment group dan juga control group, diambil dari Frankel and Wallen pada buku How to Develop an Educational Research. Nah, lalu ada analisis data kuantitatif, uji efektivitas, uji prasyarat, uji homogenitas ya, kurang lebih sama. Lalu juga diinterpretasikan, tetapi uji efektivitasnya menggunakan Hedges, Cohen, dan juga Glass. Lalu uji validasi instrumennya karena berpaku pada soal, maka menggunakan percent product moment dan juga alpha convert. Nah, populasi yang digunakan di jurnal ini dijelaskan pada kelas 12, diambil secara simple proportive sampling ya, karena berdasarkan hasil UN, jadi peserta didik juga jadi kita bisa tahu hasil UN peserta didik dari SMA di daerah Surakarta kalau tidak salah. Nah, ini sebanyak 32 menggunakan model StimHot dan juga 33 lain sebagai kontrol dengan model pembelajaran guru biasa. Nah, jika kita lihat pada hasilnya, pada pretest itu kurang lebih sama ya hasil rata-ratanya, tapi pada post-test bisa kita lihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya, berbeda 8 normal gain-nya,
Sehingga lalu ketika di uji ANCOVA juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada uji F dengan 13,455 pada taraf signifikansi 0,001. Nah, ini menunjukkan bahwa pengembangan model ini, model STEAM HOTS ini, untuk meningkatkan berpikir kritis siswa itu dapat digunakan pada materi metabolisme sel. Tapi peneliti juga menuliskan bahwa masih dalam tahap pengembangan karena ketika menurut hasil NGen itu hanya dapat kriteria medium, sama dengan exciting class ya, eksperimental dan exciting class itu sama pada kriteria medium. Nah, ini tadi adalah hasilnya analisis effect size-nya tadi, Cohen, Hedges, dan juga Glass. Dan ini pada hasil dan pembahasan juga penulis juga menjelaskan tahapan-tahapan yang sangat penting dalam proses ini, tahapan orientasi, tahapan memberikan pertanyaan, eksplorasi informasi, diskusi, dan eksplanasi, lalu merefleksikan hasil yang telah diperoleh. Lalu artikel berikutnya adalah Cladogram Misreading of Undergraduate Student in Understanding Evolutionary yang ditulis oleh Hidayat et al. Ya. Jadi ini untuk mengetahui bahwa banyak sekali kesalahpahaman pada pembacaan kladogram, terutama pada materi evolusi, bahkan pada mahasiswa. Nah, ini jadi tujuannya ini telah kita kemukakan. Yang terakhir adalah mengetahui kemampuan tree thinking, bagaimana cara membaca konsep pohon filogenetik. Penelitiannya merupakan metode-metode penelitian deskriptif, data menggunakan data objektif berupa 20 pilihan ganda, analisisnya nanti menggunakan kuantitatif, ya, ada maximum score for XL dan juga analisis for FIB4. Nah, ini hasil pembahasannya bisa kita lihat bahwa materi instrumen ketika dibagikan most common ancestor dan juga counting the branch or not position ini pada materi evolusi banyak terdapat misinformasi atau misreading. Dan juga hasil pembacaannya bisa kita lihat, presentasinya bisa kita lihat juga pada beberapa bagian ya. Ini juga low misreading. Lalu banyak sekali yang bahkan ada yang suatu nomor ya ini peserta didik tidak ada yang dapat menjawab dengan benar gitu. Padahal itu juga hanya merupakan common ancestor gitu. Ketika dia tanya peserta didik apakah dapat menjelaskan apa itu common ancestor, maka ternyata bahkan mahasiswa S1 pun tidak bisa menjawab apa itu common ancestor dari 30 sampel yang diuji cobakan. Maksudnya dari 30 peserta didik gitu, dalam satu grup tersebut. Lalu yang terakhir ada anti-cancer mechanism of Pisanguline angulata ya. Through in silico and development as a teaching material. Ini artikelnya sebenarnya artikel yang cukup bagus, tetapi tujuannya itu tadi awalnya adalah mengkombinasikan penelitian biologi dengan penelitian pendidikan sehingga dibuat bahan ajar. Dan hasil uji kelayakannya itu telah diujikan ya, bahwa cukup baik. Tapi metodenya ini awalnya itu adalah metode penelitian biologi terlebih dahulu, lalu digunakan metode pendidikan ya dengan pengembangan AFRE, Analyze, Organizing, Plotting, and Evaluation ya, dengan ada instrumennya ini bisa kita lihat. Lalu ada tab hasil dan juga pembahasan bahwa tidak semua fisialin ya, senyawa yang terdapat pada Pisanguline angulata itu dapat digunakan sebagai anti-cancer ya, tapi ternyata hanya bagian F, D, dan juga B ya. F, D, dan juga B. Lalu ini juga hasil in silico ya, bisa kita lihat struktur daripada ikatan hidrogen ya. Ternyata tidak semua dapat menempel pada GLT1. Nah, hasil pembahasannya itu pada peserta didik ditemukan bahwa dapat memperkaya materi pada biokimia gitu. Lalu juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik karena menggunakan program PIMOL ya, program PIMOL, jadi bisa divisualisasikan secara menarik bagi peserta didik. Lalu ini ada hasil NGen-nya ya, kategorinya juga masih middle, jadi masih harus dapat dikembangkan lagi. Sebenarnya penelitian dari biologi ke arah pendidikan itu sangat jarang, terutama pada materi in silico sebagai bahan ajar. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah konsep in silico digunakan dalam materi evolusi, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa konsep utama dan tanggapannya dalam artian adalah berpikir kritis. Lalu ada materi evolusi yang masih dikatakan dipandang sebelah mata, lalu kaitan evolusi dengan materi in silico, lalu pengembangan multimedia. Ini ada istilah-istilah baru ya, Vismodegib, GLI1, Fisialin, dan juga Cinnamorph. Lalu kendalanya adalah penulis dalam hal ini saya
kesulitan dalam mencari artikel, terutama dalam berbasis informatika pendidikan. Solusinya adalah mencari terlebih dahulu penelitian biologi, lalu dikembangkan dalam topik penelitian pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.